Kata oleh si hamba, ya Rabb, wahai Tuhanku. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, labbaik abdi wa sa'daik, aku memenuhi kamu wahai hambaku, wa sa'daik, la tas'aluni syai'an illa a'taituka, tidaklah meminta oleh kamu akan daku akan sesuatu, melainkan aku berikan akan kamu. Au dafa'tu anka ma huwa syarrun, atau aku menolak daripadamu akan sesuatu yang dia itu lebih buruk. Waddakhartu indi, dan menyimpan oleh aku di sisiku laka bagimu, ma huwa afdalu minhu, akan sesuatu yang dia itu lebih afdal dari apa yang dimintanya dari syai'an. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara pentingnya sabar dalam menghadapi ujian dan kesulitan hidup. Namun di dalamnya ada berbicara tentang proses doa manakala telah dipanjatkan oleh si hamba, bagaimana cara Allah memproses doa tersebut. Hadis ini saudara datang dari seorang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ikut Rasul dari umur 10 tahun. Dari kecil ikut Nabi, sampai Nabi menyebutnya anakku, ya bunayya, wahai anakku, karena ikut Nabi luar biasa. Dan bangga beliau dengan sebutan khadimu Rasulillah, tukang bantuin Rasulullah, marbotnya Rasulullah. Sahabat Nabi yang 10 tahun berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemana Nabi berjalan di situ ada dia, di mana Nabi ada di situ dia ada, kecuali kalaulah Nabi di kamar, dia tentu tidak ikut ke kamar Nabi karena ada istrinya Nabi. Karena itu saking banyaknya ikut ama kanjeng Nabi, beliau ini meriwayatkan hadis cukup banyak, 2286 hadis disampaikan kepada umat, tersebar dalam berbagai kitab-kitab hadis. Namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anak daripada Ummu Sulaim, seorang sahabat dari Ansor yang hartanya banyak, anaknya banyak, umurnya panjang, berkat doa yang dipanjatkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup panjang umurnya. Anas bin Malik
Berbicara hukum, Anas bin Malik ada di sana. Berbicara fisik Rasulullah, Anas bin Malik ada di sana. Kata Anas bin Malik, saya belum pernah memegang sutra yang lembut banget, di mana sutra lembut semuanya, tapi tidak ada yang lebih lembut selain telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa alyan minal harir. Tangannya Rasulullah itu mulus, lembut dibanding sutra manapun. Sallu ala nabi. Ketika aku melihat bulan dan bulan itu indah, ku pandang bulan, ku pandang wajahnya Rasulullah. Ku lihat bulan, ku lihat Rasulullah. Saya lihat bulan, saya lihat Rasulullah. Tidak ada yang lebih indah selain wajahnya Rasulullah. Hatta ma bulan masih indahan wajahnya Rasulullah. Maka kata Imam Barzamji, anta badrun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Anas bin Malik belum pernah 10 tahun diomelin oleh Nabi. Nabi belum pernah pukul dia. 10 tahun ikut Nabi. Kalaulah Nabi nyuruh dia lalu enggak dikerjain oleh Anas, Nabi enggak tegur, Anas kenapa enggak kerjain? Belum pernah Nabi bertanya begitu. Kalau kemudian Nabi melarang, lalu Anas ngerjain, kenapa kau kerjain? Belum pernah diomelin oleh Nabi Muhammad. Padahal ikut Nabi 10 tahun selama Nabi ada di Madinah. Sejak Nabi injakan kaki di Madinah, sejak itu Anas bin Malik ada di sampingnya Nabi sampai wafatnya Nabi. Tapi belum pernah diomelin oleh Rasulullah, belum pernah ditegur oleh Rasulullah. Ma darabani Rasulullah qattu. Belum pernah seumur-umur saya digebuk sama Nabi. Kalaulah kita, biar sebaik-baiknya kita diomelin, mau pernah begitu? Nabi tidak pernah sama khadimnya tuh Nabi. Anas bin Malik bercerita bagaimana luhurnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya banyak, Anas bin Malik. Dulu dah saya ceritakan pada kajian yang lalu. Dalam satu riwayat seperti dalam kitab Nurul Absar, Al-Alim Al-Allama Al-Habib Abdul Mu'min menjelaskan anaknya Anas bin Malik 127 orang. Anaknya 127. Kalau ngadain tahlilan enggak usah sama tetangga, anak aja sama mantu udah rame, banyak anak, berkat doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas termasuk khadimnya Rasulullah. Nabi pipis yang ngambilin air buat wudu, buat ceboknya Anas bin Malik ikut Nabi di mana saja. Saya tidak ulang banyak cerita Anas biar tidak habis malam ini kita ngaji Anas bin Malik saja. Meski membaca sejarah sahabat itu hal yang sangat menarik, sebab sahabat Nabi itu orang-orang hebat, tidak ada yang enggak hebat-hebat.
Anas bin Malik hebat luar biasa. 2286 hadis. Salah satunya adalah hadis yang kita mau bedah malam hari ini. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu an? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita as-sadiqul masduq, orang yang jujur, yang dibenarkan segalanya oleh Allah, sebab dia wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi bersabda sebagai memesan kepada kita, memberikan informasi kepada kita umatnya. Apa kata Nabi? Idza aradallahu bi abdin khairan, atau idza aradallahu an yusafiyahu, idza arada an yusafiyahu sabba alaihil balaa sabban wa sajja alaihi syajjan. Kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat iradat. Allah punya keinginan, Allah punya iradat, Allah punya kehendak, Allah punya ketetapan. Ada qada, ada qadar. Qadar ada yang enak, ada yang tidak enak. Semuanya terserah dia, sebab dia pemilik segalanya. Kalau kita pengen tahu bagaimana Allah memilih kita menjadi orang baik atau tidak baik, bagaimana rumusnya kalau kita pengen introspeksi, ngukur diri, apakah kita ini orang baik menurut Allah ataukah tidak baik? Kata Nabi, bila Allah menghendaki Anda, menghendaki seorang hamba, menghendaki kita, biar gampang aja, bila Allah menghendaki kita kebaikan yang banyak, Allah pengen kita diangkat derajatnya, Allah pengen kita ini diberi kesuburan, Allah pengen memberikan kepada kita keberlimpahan kesehatan, sehat badannya, sehat perusahaannya, sehat keuangannya, dan segalanya. Bila Allah menghendaki kita mendapatkan surga yang tinggi, bagaimana prosesnya? Idza aradallahu bi abdin khairan, au idza arada an yusafiyahu sabba alaihil balaa sabban. Bila Allah menghendaki kita itu mulia, kita itu tinggi derajatnya, kita itu orang yang berlimpah barakah, maka caranya Allah itu menimpakan ujian demi ujian kepada kita. Ujian yang Allah timpakan dalam hidup kita. Apakah istri kita kurang nurut sama kita? Ataukah kita diganggu oleh teman kita? Atau kita bisnis lalu ditipu oleh teman kita? Atau apa aja? Bentuk ujiannya. Kalau kita diuji oleh Allah, jangan marah-marah. Bila kita diuji oleh Allah,
tidak elok, tidak pantas, tidak bijak bila kita marah-marah sama Allah, bila kita dicubit oleh cewek kita, maka cubitan itu nampak sakit, tapi sesungguhnya di jiwa nikmat. Aduh, minta lagi deh. Karena yang nyubit adalah kekasih. Orang mukmin bila diuji oleh Allah, namanya dicubit oleh Allah, maka cubitan itu bukan karena benci, tapi karena bentuk kesayangan Allah kepada kita. Tidak ada orang yang hidup enggak ada problem, enggak ada. Enggak ada orang hidup yang enggak ada ujian, yang enggak ada. Semua kita ini semuanya diuji, beda-beda ujiannya. Kita belum ngobrol sama banyak orang. Nampaknya rumah di Permata Hijau enak, gede, gua pengen kayak dia. Lagi tengkar mulu laki sama bini. Karena kita orang susah minta pengen kayak dia, diijabah, tengkarnya diijabah. Tengkar mulu karena kita pengen kayak dia, belum ngobrol. Dia seneng apa susah? Akhirnya Allah kasih susah gara-gara kita pengen kayak dia yang kita belum ngobrol. Bila ditimpakan musibah, ujian, terlukai kita, tergores hati kita dengan cobaan dan derita yang menimpa kepada kita, itu pertanda Allah itu menetapkan, menghendaki sesuatu yang baik buat kita. Jangan alergi dengan ujian. Jangan alergi dengan cobaan. Biasa hidup mah. Di mana-mana cobaan ada. Gua pindah aja nih dari kebun nanas, sama aja. Mau pindah kemana juga kalau masih di alam dunia mah masih diuji. Yang namanya emas kudu dibakar, bener nggak dia emas? Itu diuji. Yang namanya kopi, biar ketahuan kopi Thailand, kopi Gayo, kudu disiram air panas. Kalau nggak disiram nggak jelas. Siram air panas enak, ya kagak. Begitu, nggak ada enaknya. Begitu enaknya kita yang melihatnya. Begitu, tapi dianya teriak. Begitulah kita orang. Jadi bila Allah menghendaki kita mulia, tinggi derajatnya, itu harus akrab dengan cobaan. Jangan alergi dengan ujian. Biasalah orang hidup mau diuji, macam-macam diuji. Ada yang diuji dengan bininya, nampak dia, kita lihat nih kayaknya jagoan, belum ngobrol, ya Allah ketemu bininya dicolok-colok, diam aja. Ada bisa jadi kayak begitu, sudah kan kita belum ngobrol. Ujian macam-macam, beda-beda. Enak dia presiden, lah kita belum ngobrol bagaimana dicolok-coloknya itu sama emaknya, emak sambung. Bisa jadi kan kita belum ngobrol, ya kan? Kita belum ngobrol, saudara. Jadi idza aradallahu bi 'abdin khairan sabba alaihil bala'a sabban. Bila Allah menghendaki kemuliaan pada hidup kita, rezeki kita pengen luas, usaha kita pengen melejit, itu semuanya bakal diuji. Kadang kita melihat kagum sama orang usaha, oh cakep dia, usahanya bagus, lah belum ngobrol.
konveksinya bagus, belum ngobrol berapa kali jungkir balik dikibulin sama orang sama ini. Begitu kita belum ngobrol, begitu belum. Karena memang hidup perlu ada ujian, kudu diuji, ndak ada yang nggak diuji. Kita jangan lihat sukses seseorang, kita hendaknya melihat proses yang dijalani oleh seseorang. Kalau kita pengen sukses, main pada wilayah proses, itulah domain kita, proses. Dan proses orang itu berbeda-beda. Jangan-jangan yang dilalui dia lebih pahit dari apa yang dilalui kita. Kita cuman memandangnya, kata orang Jawa, sawang sinawang, hanya memandang aja. Enak banget tuh orang ya, malam-malam habis isya bawa kitab ngaji, pergi ke masjid, enak. Dia belum tahu, dia lagi puyeng habis tengkar sama bininya, mendingan ngaji. Bisa jadi begitu, rada curiga nyengir-nyengirnya ini. Itu begitu kan, kita belum ngobrol, hanya ngeliat doang enak. Belum. Idza aradallahu bi 'abdin khairan au arada an yusafiyahu sabba alaihil balaa sabban wasajja alaihi sajjan. Jadi jangan alergi dengan cobaan, dengan alergi, dengan sakit ini. Cobaan baguslah. Semua itu kita harus memandang supaya ringan. Cobaan dari Allah tuh harus sadar nih yang nguji Allah. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, liyukhaffif alamal bala'i minka ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli. Keyakinan Anda yang memberi cobaan adalah Allah, Tuhan yang Anda cintai, akan meringankan beban derita yang Anda alami. Allah yang uji, yang maha penyayang, maha pengasih, memberi ujian nama kita, tak mungkin menghinakan kita. Dan ujian itu dirasakan oleh para nabi, para rasul. Bagaimana beratnya derita sakit yang dialami Nabi Ayyub alaihi salam. Bagaimana derita cobaan demi cobaan yang dialami Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf yang kadang kita kalau 7 bulan atau 4 bulan, kadang di perkampungan di tanah Betawi masih ada 4 bulanan dibacain surat Yusuf, surat Maryam. Biar apa? Biar ganteng kagak. Orang babanya hitam, mamanya hitam, anaknya putih, dicurigai. Gitu. Ganteng mau faktor genetik. Begitu, bukan di faktor surat Yusuf. Ini pendidikan hidup, bahwa hidup itu antara senang dan susah. Itulah isi surat Yusuf. Maka dididik ini anak yang mau lahir. Nanti kau mengalami alam namanya alam dunia. Isinya 2, senang susah. Baca surat Yusuf. Begitu. Isinya senang sama susah. Kita urut disingkat dari 6 lembar surat Yusuf. Nabi Yusuf disayang oleh abahnya dibanding anak-anak yang lain. Senang apa susah? Senang. Habis itu Nabi Yusuf diceburin ke sumur. Senang apa susah? Susah. Habis itu Nabi Yusuf diangkat dari sumur. Senang apa susah? Senang. Habis itu diangkat dijadiin budak dijual. Senang apa susah? Susah.
Habis itu kemudian diangkat oleh seorang raja, ikut sama raja. Senang apa susah? Senang. Habis itu dituduh selingkuh sama istri raja. Senang apa susah? Susah. Habis itu masuk penjara lalu bebas jadi raja. Senang apa susah? Hidup antara dua. Kalau enggak senang susah, kalau enggak susah senang. Siapa? Semua orang. Enggak kiai, enggak santri, enggak presiden, enggak orang biasa, enggak nabi, enggak umat, semuanya sama. Cuman kadarnya aja beda-beda. Kadarnya beda-beda. Makin tinggi derajat orang, makin berat cobaannya. Makin berat cobaan. Kita enggak melihat cobaan-cobaan yang ada. Belum ngobrol. Ada kalanya orang tersenyum di bawah rintik hujan, bukan karena nyengir, hanya untuk menutupi air mata yang keluar dari matanya, biar saru dengan air hujan yang turun. Begitulah gambaran hidup. Biasa, begitu, biasa hidup. Diuji sama Allah. Bagaimana ketika diuji ini yang dicubit, nih yang tidur, biar dia melek dan sadar, anta abdun walaka rabb. Anda hamba, punya Tuhan. Anta dhaif walaka rabbun qawi. Anda lemah, punya Tuhan yang hebat. Antal faqir walaka rabbun ghani. Anda miskin, Anda punya Tuhan yang kaya raya. Maka melengnya kita dicubit sama Tuhan biar kita doa. Dan Tuhan janji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian hambaku kepadaku, minta apa-apa aja, minta. Astajib lakum, ku ijabah dengan bentuk fi'il mudhari zaman hal wal istiqbal. Maknanya akan aku berikan sekarang atau nanti. Yang diminta enggak ada yang enggak dikasih, cuman ada yang dikasih sekarang zaman hal, ada nanti mendatang di akhirat. Tapi semuanya astajib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu begitu Allah. Kalaulah si hamba kemudian merintih berdoa kepada Allah yang udah diuji, dicoba dengan berbagai macam cobaan, dia nangis. Malamnya merintih sama Allah, sadar bahwa dirinya hamba lemah, punya Tuhan yang kuat. Dirinya hamba yang tak berdaya, punya Tuhan yang gagah perkasa dia. Bagaimana ini? Ketika dia doa merintih kepada Allah, malaikat yang di langit dengar, malaikat yang di bumi dengar rintihannya. Sebagaimana waktu Nabi Yunus alaihi salam dibuang dari kapal, ceburin. Waktu dikocok, ini kapal nggak bisa, ini kelebihan muatan, overload. Kudu dibuang orang barang dibuang masih overload, kudu penumpangnya dibuang ke laut. Kocok yang keluar Yunus alaihi salam, bukan Yunus orang kampung Nanas. Ini Nabi Yunus ibnu Matta dari kampung Nainawa di Irak. Di Irak. Nabi Yunus airnya buang ke laut, dimakan ikan. Dia doa dari bawah perut,
dalam perut ikan. Fanada fid dhulumat, kata Allah dalam Al-Quran, Yunus merintih dalam berbagai kegelapan. Kata ulama tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir Munirnya, fid dhulumat, kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. Dalam kegelapan dia merintih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Malaikat di langit, di bumi, sautun ma'ruf, saya udah kenal ini suara yang merintih ini, ya Rob, siapa ini? Tapi suaranya saya ingat ini, tapi siapa ini ya? Begitu. Kayak Yunus tapi nggak lihat, tapi suaranya saya dengar, sautun ma'ruf. Begitulah hamba-hamba yang diuji oleh Allah. Dia malam merintih, berdoa sama Tuhan, ya Rabb, angkat cobaan ini, beri kami jalan keluar dari problem yang menimpa diri ini. Apa kata malaikat? Qalatil malaikatu sautun ma'ruf. Kata malaikat ini, saya kenal ini suara ini. Suara ini, ya Rabb, ini suaranya si Anu yang kau uji. Begitu. Ketika Rasulullah doa di Taif di bawah pohon anggur milik Rabi'ah dengan doa Allahumma ilaika asku dha'fa quwati, yang ditulis oleh Ibnu Hisam di dalam sirah Ibnu Hisam, yang masuk dengan doa Taif, malaikat bilang sautun ma'ruf. Ini suara ini tak asing ini, ya Rabb. Hambamu minta si Anu nih ngajuin proposal, ya Rabb. Malaikat bilang, kemudian dia doa tidak kapok, ilhah, serius dia minta sama Allah. Karena adatnya Allah kalau minta nggak buru-buru, itulah tanda sayang. Kalau yang sayang tuh kalau minta nggak langsung dikasih, harus ada ongkos dulu. Itulah tanda sayang. Contoh, kita makan di mana ya? Makan di warung makan. Biasa makan di mana? Sayur asam joglo. Di mana ya? Lagi makan, ada datang pengamen, mana metik gitarnya enggak sama sama notnya. Lagunya ya Allah suaranya serak-serak bengek, kada enaknya. Lagu bukan favorit kita, dia nyanyi gunjrang ganjreng, gunjrang ganjreng. Bawa apa lagi makan? Kira-kira nanti dikasihnya apa buru-buru? Hah? Nanti apa buru-buru? Kenapa buru-buru? Hah? Pusing dengarnya. Pergi dia. Tapi ketika sejam berikutnya ada pengamen, Masya Allah, udah ganteng mukanya. Begitu. Metik gitarnya pas lagi, suaranya cakep. Mana lagunya favorit lagi, lagu Roma Irama kesukaan kita, dia nyanyi enak banget. Kira-kira kita buru-buru kasih apa nanti-nanti? Hah? Kenapa nanti-nanti? Enak. Allah begitu. Kalau saudara doa tiap malam di Nurul Anwar, pakai solawatnya Nuril Anwar, Allahumma sholli ala Nuril Anwar, Siril Asrar, Tiryaqil Aghyar, punya Sayyid Ahmad Al-Badawi, ulama besar yang makamnya di Tonto, satu provinsi yang ada di Mesir. Itu saudara, malaikat dengar,
Ya Rob, si anu lagi doa di masjid, enggak dikasih. Allah asik dengarnya, enggak buru-buru, asik tuh begitu. Sampai ada orang di apa itu namanya digerogol gitu, latu menten gerogol. Itu dia nyanyi lagu, ya Allah, telentang. Habis itu dia nyanyi tengkurap. Didengerin sama dokternya. Ditanya, kenapa anta telentang baru tengkurap? Said A, Said B. Dibalik tipnya. Dikata dibalik. Ini kebalik tip. Itu begitu, saking asiknya. Allah kalau udah demen enggak buru-buru dikasih, ada kalanya. Kalau minta itu tandanya demen. Kalau sudah minta serius, jangan takut. Allah kasih, jangan putus asa. Kalau kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, la yakun takhuru amadil ata mal ilhahi fid du'a mujiban liyasik fa innahu dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru nafsika. Jangan putus asa. Doa mau doa, terus merintih sama Allah. Ketika si hamba udah doa, kalaulah dia dibukakan hijab oleh Allah dari doa yang dia minta, enggak ada doa yang ditolak oleh Allah, kagak ada. Seorang hamba yang mukmin kalau doa pasti dikasih, karena fa innahu dhamina lakal ijabah. Karena Allah udah jamin 100% dalam Al-Quran akan pengijabahan doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Nabi sampaikan, innallaha subhanahu wa ta'ala hayyun. Allah itu malu bila hambanya mengangkat tangannya ke atas lalu diturunkan tanpa diberi. Tidaklah mungkin. Allah kasih, cuman si hamba tidak faham proses bagaimana cara Tuhan kasih. Kalau dia faham, ud'uni astajib lakum, ma istijabatu rabbina, bagaimana cara Allah mengijabah doa kita. Kata Nabi, bila doa udah dipanjatkan dengan serius oleh kita sebagai hamba kepada Allah Rabb kita, Allah bilang, labbaik abdi wa sa'daik, baik hambaku, kau udah berdoa, aku dengar rintihanmu, aku dengar ketulusanmu doa, aku dengar. La tas'aluni syai'an illa a'taituka au dafa'tu anka ma huwa syarr awid dakhartu indi laka ma huwa afdalu minhu. Begitu hambaku, jika kau meminta, memohon, berdoa dengan penuh keseriusan kepadaku, syai'an apa saja, atau urusan terkecil duit yang orang kafir aja yang agak nyembah Allah kasih, atau urusan besar nikmat akhirat, apa aja yang diminta, illa a'taituk, melainkan proses pengijabahan itu Anda harus faham. Ada 3 macam pengijabahan Allah manakala si hamba berdoa kepada Allah. Yang mana 3 macam ini? 1, illa a'taituka, diberikan sesuai ainul matlub. Hadis ini dijabarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani pada kitab Tausyekh
Qutil Habibil Gharib, pada halaman 3 lah beliau sampaikan bagaimana proses ijabatud doa Allah. 3 apa yang Sayyidina Anas bin Malik riwayatkan ini. Pertama, diberi sesuai yang diminta. Kita minta warung kita laris, kasih laris. Itu maknanya diijabah oleh Allah bi'ainil matlub. Minta keturunan, Allah kasih keturunan. Itu namanya illa a'taituka, aku beri bi'ainil matlub, sesuai dengan yang diminta. Atau 2, au dafa'tu angka ma huwa syar, atau tidak diberi sesuai yang diminta, tapi Allah palingkan kesusahan yang lebih berat sehingga tidak menimpa pada dirinya. Itu begitu. Dulu Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah rahmatul abrar bercerita, zaman dulu haji pakai kapal laut. Ada bayar haji gampang, karang bayar langsunglah berangkat. Zaman dulu enggak repot ngantri-ngantri lama. Begitu. Maka kemudian itu ada seorang bapak-bapak bikin walimatus safar, selamatan mengundang para handai taulan, para jiran, keraib, kerabat. Karena malam itu banyak penceramah, saya nggak tahu ini di Betawinya di daerah mana ini kasusnya. Saya ndak paham, saya ndak nanya sama muallim kala itu. Jadi akhirnya dia bilang sama mantunya, mantu besok nih kan Jumat nih, malam-malam Jumat nih udah jam 2, lu tidur, awas jangan sampai kesiangan. Habis Jumat tutup masalahnya, nanti babak enggak berangkat. Kalau lu ketiduran, awas, malu udah bikin walimatus safar enggak berangkat. Begitu kata mantunya, baik Buya. Tapi karena malam itu enggak tidur, subuh dia tidur, ketiduran. Akhirnya dia datang ke loket pembayaran haji, udah tutup. Apa dikata? Qadarullah. Udah selamatan. Orang mana-mana tahu zaman dulu kampung sawah begitu, kampung lagi begitu. Maka disebut kampung baru. Dulunya bukan kampung sawah, dibikin rumah, maka disebut kampung baru. Kira-kira kan begitu ya. Begitu. Jadi saudara, akhirnya ini orang marah sama mantunya, bantu bangsat, kurang ajar. Jadi saya apa dikata, malu kagak berangkat ini, udah nggak bener ini kamu ini. Diusir si mantu karena mertuanya malu di mata orang-orang. Dia bilang, kamu ya. Akhirnya kemudian itu kan pakai kapal laut. Saya ndak paham nih tahun berapa. Kapal terakhir, feri terakhir dia nonton di televisi, di TVRI. Ya masih banyak semutnya, hitam putih. Zaman dulu pakai aki nontonnya. Itu begitu. Jadi akhirnya dia nonton berita bahwa kapal yang terakhir itu yang ngangkut jamaah haji oleng kena badai, pada mati jamaah itu. Dia nonton isi mertua, pas menonton dia bilang, alhamdulillah, untung aja mantu gue ketiduran. Coba kalau mantu gue nggak ketiduran, gua mampus juga.
Mana mantu udah gue usir lagi. Cara pengijabahan Allah tuh kalau nggak nomor 1, nomor 2. Tidak diberikan yang diminta, tapi dialihkan yang lebih baik dari musibah yang parah bakal menimpa dia. Maka kata Nabi, Allah jawab, la in sa'altani syai'an la tas'aluni syai'an illa a'taituka au dafa'tu anka ma huwa syarr. Bisa jadi begitu. Jadi ketika kita berdoa sama Allah, ada kalanya sesuai yang diminta, ada kalanya tidak sesuai dengan yang diminta. Sebab yang diminta berbahaya buat kita. Kayak tadi bapak tadi, yang diminta mantunya jangan ketiduran supaya dia bisa berangkat. Allah enggak, karena Allah pengen nyelamatin dia dari olengnya Ferry. Namanya dafa'tu anka ma huwa syarr. Yang ketiga, awid dakhartu indi laka ma huwa afdalu minhu. Ada kalanya disimpan sama Allah, sebab Allah Maha tahu. Dia minta kaya, minta duitnya banyak sama Allah, ampe mati enggak dikasih kaya, padahal tiap malam baca Waqiah, baca sholat nariyah ampe ngelotok 4.444. Begitu. Sholat duha, ya Allah, apa aja dikerjain ampe mati dia miskin, padahal minta kaya. Karena Allah tahu nih orang kalau dikasih duitnya banyak enggak bakalan ngaji nih orang. Ini kayak ngaji-ngaji nih. Duitnya kalau sampai Allah kasih ratusan juta, bisa ada di Bali nih, bisa ada di Anyer, bisa ada di Puncak. Jadilah daripada di rumah anak berisik, bini ngomel mulu, kayaknya ada suara pengajian, ngaji aja dah. Jadi macam-macam lah cara Allah mengijabah kita itu, saudara. Jadi kita minta kaya nggak dikasih sama Allah. Allah tahu ini kalau dikasih kaya bakal bahaya. Sementara dia udah miskin ngomel mulu. Cina dikata-katain dasar Cina doang, padahal handphonenya cross, kipas anginnya dari Cina juga, kipas angin di rumahnya, rice cookernya dari Cina, mobilnya wuling, dia nyela mulu, dia pakai baju kokonya Cina lagi dari Bandung pusatnya. Ya Allah, ya bukan juga kita. Ini apa ya? Bukan cara Allah. Ada kalanya kita minta kaya, enggak dikasih. Allah tahu nih orang miskin tapi mulutnya bawel mulu. Miskin udah gayanya kayak pejabat aja, kongres mulu kongres, kongko ora beres-beres. Kongres mulu, kongko ora beres. Kerjaannya, ya Allah. Allah tahu dia miskin pahala, banyak nyela orang, banyak dosanya, dengki, takabur, macam-macam, enggak ada ganjaran. Dia bakalan masuk neraka karena dia kebanyakan dosa. Maka kata Allah, ini bakal masuk neraka. Dia minta kaya, gua simpen di akhirat, kata Tuhan, biar dia dapetin surga. Maka di dalam satu riwayat hadis, saudara, ada seorang hamba nanya sama Allah, ya Rabb, anna li hadza, Tuhan dari mana surga saya mewah kayak begini? Jujur nggak layak saya dapetin ini, ibadah saya nggak kayak begini. Kok surga saya tinggi, cakep, melebihi orang-orang. Dari mana ya Rabb? Allah sampein dulu, kan kau minta kaya.
Kalau ku beri kau kaya di dunia, enggak dapat ini, maka ku simpan kau minta kaya. Inilah yang kau minta itu. Sebab yang ketiga, awid dakhortu laka indi laka ma huwa afdalu min. Ku simpan di akhirat dengan yang lebih baik dari yang diminta. Maka hamba tuh di akhirat yang doa-doa tuh, yang suka istighosah, yang suka ziarah ke kaum solihin, yang suka baca rati, baca sholawat, baca segala macam, yang minta rizki luas, segala macam kebaikan yang dia minta belum dikasih di dunia, nanti di akhirat dia bakal nangis sejadi-jadinya di hadapan Allah. Dia bilang, ya Rabb, kalau tahu begini nih doa saya ternyata dikasih lebih baik kayak begini, ya Rabb, kalau boleh coba semua doa-doa saya jangan ada yang dikasih di dunia, kasih aja kayak begini. Kata Allah, telat. Begitu. Ini bukan tempat menyesal, ini doamu. Jadi kita minta sama Allah itu apapun yang kita minta, udhuni astajib lakum. Astajib namanya fi'il mudhari. Kenapa mati baknya? Jawab amar. Syaratnya amar. Anda berdoa pasti ku ijabah. Sedang astajib fil mudhari zaman hal 2, bisa dikasih ainul matlub di dunia, bisa dihindarkan dari bahaya di dunia, atau zaman istiqbal nanti di akhirat disimpan yang dia minta apa aja. Ada bujangan wirid, ya Allah, moga saya ini dipertemukan jodoh. Berbagai macam wiridan dari yang bahasa Arab ampe yang bahasa Indonesia, ampe yang doanya sebatas nanya sama Allah, ya Rabb, apakah ini gunanya buat kencing doang ya? Begitu ampe nanya. Begitu. Ampe mati nggak dapat jodoh. Dia di akhirat ada yang lebih baik. Itulah cara Allah memberikan kepada kita. Singkatnya, doa saja, jangan tidak doa. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, mata fatahalaka babal man'i adal man'u ainal ata'i. Bila Anda telah faham kenapa tidak diberi, Anda bakal berkata, sebetulnya bukan tidak diberi, tapi Tuhan beri yang lebih cakep dari apa yang diminta. Begitulah seyogianya hamba-hamba Allah yang saleh, yang tukang ngaji. Bila kemudian kita berdoa, jangan putus asa, doa saja. Semua doa kita diterima oleh Allah, cuman cara pengijabahan Allah berbeda-beda. Ada orang minta kaya, enggak dikasih dirinya, dikasih lewat anaknya. Enggak, ada yang dikasih lewat cucunya. Ada yang minta haji, ya Rabb, beri saya haji. Enggak bisa, di anaknya. Cucunya usahanya maju, dihajiin. Itulah cara Allah. Semuanya ada jalannya. Kita tidak boleh suudzon nama Allah. Jangan buruk sangka sama Allah. Allah itu maha baik. Ujian yang menimpa pada diri kita itu adalah bentuk cubitan sayang dari Allah, biar kita tak meleng dalam menjalani hari-hari kita di alam dunia ini. Islam menyuruh kita berdoa, maksimalkan bagian kita pada doa. Itulah syariat. Keberhasilan adalah bukan tugas kita. Tugas kita berikhtiar, berdoa, memohon. Kalau kita pengen punya keturunan, jangan tidurnya di Nurul Anwar, bininya dijauhin mulu, mana punya wirid baca Yasin 40 kali, bini kagak dikelon-kelonin, mana bisa. Syariat lah. Kalau kemudian pengen punya keturunan, tidur dah sama bini,
tidur. Udah baca Yasin, nggak usah pakai 40 sekali aja, yang penting tidur, daripada 40 kali tidur sama bini kagak. Begitu tidur di masjid aja di masjid, mana ketemu. Syariat aja jalanin, syariat, prosedur. Inilah hidup. Jangan kita putus asa, sebab itu bukan akhlak muslim. Dan jangan buruk sangka kepada Allah. Yakini semua doa kita diijabah oleh Allah. Cuman proses ijabah bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Ini saja bacaan dari hadis yang kita baca malam hari ini, sekelumit daripada makna yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Allah a'lam. Kalau tidak ada, kita baca Fatihah.